Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nirita Utami, NPM 19160014 dari PGSD 4A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rangkuman dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1, media pembelajaran. Apa sih dimaksud dengan media pembelajaran? Pengertiannya itu, pada hakikatnya pembelajaran itu adalah suatu proses komunikasi. Satu proses komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Sumber pesan, saluran atau media dan penerima pesan itu adalah komponen-komponen proses komunikasi. Kata media itu berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arabnya itu media itu adalah perantara atau pengantar pesan. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Ada ketiga kelebihan kemampuan media, yaitu yang pertama, kemampuan fiksatif. Itu artinya dapat menangkap atau menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Kedua, kemampuan manipulatif. Manipulatif itu artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan distributif. Kemampuan distributif itu media yang mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Di sini juga ada manfaatnya. Manfaatnya itu fungsi media dalam proses belajar mengajar, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dan keempatnya itu memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan. Media juga sebagai suatu komponen sistem pembelajaran mempunyai fungsi dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan pembelajaran, yaitu berarti bahwa media memiliki posisi yang strategis sebagai bagian integral dari pembelajaran integral. Dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa media itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Tanpa adanya media, maka pembelajaran itu tidak akan pernah terjadi. Maka diklarifikasikannya itu media itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio itu adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Dan yang kedua itu ada media visual. Media visual itu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, media yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal sebagai media peraga. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film, slide foto, gambar atau lukisan cetakan, dan ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual itu media yang unsur gambar
Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis. Media itu yang pertama dan kedua itu peranan media. Pembelajaran dalam pendidikan media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, karenanya informasi harus dapat melibatkan siswa baik dalam bentuk maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Selanjutnya yaitu bab 2, konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia itu telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat sering dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada komputer. Pergeseran paradigma pendidikan karena masuknya pandangan konstruktivisme telah mengubah mengajar menjadi era belajar multimedia. Bisa itu juga disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Komunikasi ini dapat berisi teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. Dalam cakupannya, multimedia interaktif ini dapat mengubah materi yang sifatnya abstrak menjadi konkret, serta dapat memberikan siswa partisipasi aktif dalam pembelajaran, mendapatkan pengalaman nyata, mengamati kejadian dalam media itu adalah bentuk simbol penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar. Ini dimasukkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik sehingga proses belajarnya diperoleh hasil yang maksimal. Komponen multimedia pembelajaran dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Program multimedia pembelajaran akan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih leluasa dan lebih individual terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian itu, mereka dapat menentukan kecepatan program dan pengulangan materi dengan bebas hingga memahami bahan pelajaran. Di sini juga ada beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran, yaitu umpan balik, percabangan, penilaian, monitoring, kemajuan, petunjuk, dan tampilan. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ada pengembangan multimedia. Proses pembelajaran berbantu multimedia ini menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecahan masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Multimedia perlahan-lahan telah menjadi salah satu cara bagi peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan yang akan atau diperoleh di kelas atau untuk membangun penafsiran mereka sendiri dan informasi yang diperoleh. Perkembangan multimedia ini juga ada 6 tahap, yaitu yang pertama konsep desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan testing, dan distribusi. Untuk membentuk aplikasi multimedia bermacam-macam peralatan dapat digunakan, baik software maupun hardware. Perangkat lunak untuk menciptakan program multimedia. Perangkat lunak itu yang secara khususnya ditunjukkan untuk membuat aplikasi multimedia disebut itu multimedia authoring system atau sering disebut authoring in software.
Model pengembangan adalah itu langkah sistematis dalam membuat program multimedia. Pembelajaran interaktif ada banyak model yang sering kita pakai oleh para pengembang MPI, itu yaitu model-model APET, model-model ADI, dan model LII. Terima kasih atas penjelasan dari saya, rangkuman dari bab 1 dan sampai bab 3. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.